Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja atau rakar dengan Jaksa Agung Burhanuddin di ruang rapat Komisi 3 Komplek Parlemen. Adapun rapat kali ini membahas sejumlah hal strategis. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore Nurul. Nurul, apa saja agenda yang dibahas dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung? Selamat sore Andro dan juga pemirsa, betul sekali sampai saat ini rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung ini masih berlangsung. Saat ini masing-masing fraksi dari Komisi 3 DPR RI masih menyampaikan pendapat dan juga pertanyaannya kepada Kejaksaan Agung. Tadi rapat kerja diawali dengan Kejaksaan Agung yang memaparkan soal pagu alokasi anggaran pada tahun 2025, di mana Kejaksaan ini mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar 24,2 triliun rupiah dari yang diusulkan sebesar 26,5 triliun rupiah. Selanjutnya Jaksa Agung Burhanuddin juga memaparkan program-program strategisnya dan juga alokasi-alokasi anggaran yang sesuai yang sudah ditentukan oleh Kejaksaan Agung. Setelah itu masing-masing fraksi dari Komisi 3 DPR RI ini memberikan pendapat, memberikan pertanyaan dan juga kritiknya kepada Kejaksaan Agung yang sampai saat ini masih berlangsung. Tadi diawali oleh penyampaian pendapat dari fraksi Golkar, yang mana fraksi Golkar ini menyampaikan bahwa pada saat Kejaksaan menyita tumpukan uang dan juga emas, apakah benar dalam bundel uang tersebut terdapat nama-nama penyetor dan juga nama hakim beserta nama kasusnya. Itu yang ditanyakan oleh fraksi Golkar, dan juga apakah ada keterlibatan pejabat publik lainnya dalam hal sektor menyetor transaksional. Namun sebenarnya ada beberapa kasus yang ditanyakan oleh masing-masing fraksi di Komisi 3 DPR RI, namun yang menyorot perhatian ini adalah sejumlah fraksi dari Komisi 3 DPR RI ini menyoroti soal penetapan tersangka ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Seperti dari fraksi Gerindra ini menyampaikan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini terkesan terburu-buru, dan juga jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada pemerintahan Prabowo Subianto, yang mana dapat menggiring opini bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini menggunakan hukum sebagai alat politik. Selanjutnya ada juga dari fraksi Demokrat yang mengatakan bahwa dari fraksi mereka ini merasakan dan juga mendengarkan percakapan langsung dari masyarakat, yaitu penanganan kasus Tom Lembong ini, penetapan tersangka Tom Lembong ini syarat dengan balas dendam politik. Selain itu ada juga dari pendapat dari fraksi Nasdem, yaitu menyatakan bahwa kasus Tom Lembong ini tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu Tom Lembong ini sebagai ex-Mendak ditetapkan sebagai tersangka. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.